Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi, dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Hendra akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan Magister Konseling. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini tentang kekerasan terhadap anak bagian ketiga. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sindu, kita sudah membahas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak. Nah, kalau terkait tentang faktor yang berasal dari anak itu sendiri, itu seperti apa, Pak? Jadi begini Pak Indra, anak sendiri memang bisa menjadi pemicu bagi kekerasan yang dilakukan oleh orang tua atau pengasuh anak itu. Di antaranya seperti karena keterbatasan fisik anak tersebut. Jadi anak tersebut lahir dalam kondisi kekurangan secara fisik atau mengalami cacat fisik. Dan itu mungkin membangkitkan rasa tidak suka, rasa merendahkan terhadap anak itu. Ada penolakan terhadap anak itu. Dan itu menjadi satu sumber tersendiri. Misalnya sang orang tua merasa kecewa, merasa tidak bangga, atau bahkan merasa malu dengan misalnya kondisi mata, telinga yang tidak utuh, kondisi wajah yang ada misalnya nokta hitam yang besar, atau tangan, kaki yang tidak sempurna, atau bahkan ketika sang anak mengalami keterbelakangan mental, atau disebut biasanya juga istilahnya retardasi mental, atau mengalami kondisi kebutuhan khusus, misalnya jenis autis, ya, ADHD atau ADHD, dan kondisi-kondisi khusus lainnya. Ini membangkitkan diantaranya rasa malu, rasa terbebani, sehingga sedikit-sedikit itu memicu amarah dan akhirnya orang tua terjerumus pada perilaku kekerasan terhadap anak. Jadi pemicunya dari anak itu sendiri, tetapi akhirnya membuat orang tua bereaksi memberikan kekerasan terhadap anak itu, ya Pak? Betul. Jadi memang dalam hal ini faktornya akhirnya juga menjadi faktor orang tua, di mana orang tua kurang bisa menerima sang anak. Seandainya orang tua tetap menerima anak itu sebagai hadiah dari Tuhan, menerima itu sebagai karunia dari Tuhan, ada penerimaan yang bahkan boleh dikatakan penerimaan tidak bersyarat, maka orang tua sebenarnya masih bisa untuk menanggulangi dari faktor anak itu. Memang anak itu cacat, anak itu kurang sempurna dalam ukuran umum, anak itu mengalami kondisi khusus atau kebutuhan khusus, tapi kalau orang tua bisa mengelola hati perasaannya, konsep dirinya, penghargaan dirinya dengan baik, itu masih bisa diatasi. Baik, terima kasih Pak. Nah, kalau terkait tentang akibat kekerasan terhadap anak, seperti apa Pak? Jadi ada beberapa akibat. Yang pertama yang paling mudah kita kenali pada umumnya tentu akibat secara fisik. Dalam hal ini anak mengalami luka fisik seperti memar-memar, goresan-goresan, luka bakar, ya, luka sayatan, cacat tubuh secara permanen karena bertubi-tubi itu akhirnya mengalami kondisi cacat, hingga bahkan kerusakan otak. Jadi dalam hal ini kita memang perlu menyadari betapa tubuh anak itu sangat ringkih dan proses pemantapan itu sedang terus terjadi. Jadi kan kita mengenali bahwa tulang pada anak adalah tulang rawan, di mana itu rentan dengan keretakan. Jadi perlakuan-perlakuan buruk secara fisik, bahkan dalam bentuk hajaran, aniaya fisik oleh orang dewasa, itu memang sangat rawan mengganggu metabolisme tubuh bagian dalam anak dan menimbulkan keretakan dan patah tulang. Itu sepertinya adalah dampak dari perlakuan-perlakuan yang termasuk kategori kekerasan secara fisik, ya Pak? Ya, bahkan memang yang sesuatu yang cukup ironis, kasus-kasus kekerasan secara fisik ini, beberapa itu bahkan berakhir dengan kematian anak. Sebagaimana saya ingat kasus kurang lebih tahun 1986 itu muncul ke permukaan, ke media nasional, yaitu meninggalnya Ari Hanggara yang karena aniaya dari kedua orang tuanya. Bahkan akhirnya itu menjadi heboh, gerakan massa, ya, protes, sampai akhirnya itu difilmkan, ya. Jadi
sebuah film nasional, Ari Hanggara. Dan itu bukan satu-satunya kasus. Di masa-masa sekarang pun kita cukup bisa membaca dengan mudah sayangnya ya, dengan sungguh menyedihkan kasus bayi, anak balita yang ditenggelamkan oleh ibunya dengan sengaja di bak mandi, kasus anak yang dihajar hingga tewas oleh ayahnya. Ini kasus-kasus yang tragis ya Pak ya. Ya. Pak, selain dampak terhadap fisik anak, kami percaya juga pasti ada dampak terhadap emosi anak Pak ya. Betul Pak Indra. Jadi memang inilah yang kadang saya melihat kebanyakan orang tidak menyadari bahwa kekerasan pada anak itu bisa berakibat pada kerusakan emosional anak. Jadi orang lebih melihat apa yang di depan mata, itu fisik. Oh oke lah, lukanya toh sudah sembuh, boroknya sudah pulih kembali, patah tulangnya oke lah, sudah digips, sudah dipen, dan sudah normal. Oke, itu satu hal. Tetapi luka emosional itu kadang bersifat jangka panjang, merusak sedemikian dalam, bahkan nyaris menetap. Ini yang kita perlu perhitungkan. Ini bisa dikategorikan sebagai sebuah trauma Pak? Betul Pak Indra. Jadi memang kekerasan pada anak itu menimbulkan trauma pada anak. Jadi trauma itu adalah peristiwa yang sedemikian menggedor jiwa seseorang, khususnya anak dalam perbincangan kita ini. Jadi begitu kerasnya hajaran fisik, apalagi berulang-ulang, apalagi dibarengi dengan begitu menyakitkannya kata-kata yang dikeluarkan oleh orang tua atau sang penganiaya, dan begitu kerasnya hardikan, bentakan yang diterima, itu maka membuat anak mengalami trauma. Trauma-trauma seperti ini yang langsung bisa dilihat oleh orang tua seperti apa Pak gejalanya? Jadi anak diantaranya Pak Indra menjadi sulit tidur. Jadi kalaupun bisa tidur, tapi mudah terbangun oleh mimpi-mimpi buruk, menjerit di tengah malam. Jadi apa yang dialami itu begitu merasuk dalam jiwanya. Dan ketika orang sedang tidur, itu kan alam bawah sadarnya itu kan dalam posisi yang lebih merdeka. Sehingga apa yang terpendam itu keluar menjadi mimpi-mimpi buruk bagi sang anak. Kemudian ini juga kecemasan, rasa takut anak itu bisa menjalar ke tubuhnya menjadi psikosomatis. Apa itu Pak? Jadi psikosomatis itu adalah keluhan atau kelemahan fisik yang sebenarnya akibat dari ketertekanan jiwa. Jadi karena jiwa yang tertekan, itu kemudian mengganggu metabolisme tubuh. Muncul dalam keluhan-keluhan fisik, khususnya di bagian anggota tubuh atau organ tubuh yang paling lemah bagi pribadi tersebut. Jadi diantaranya anak bisa mengalami sembelit, susah buang air kecil, susah buang air besar khususnya. Atau sebaliknya anak menjadi sulit menahan buang air. Baik buang air kecil misalnya ngompolan atau bahkan buang air besar. Dan itu bisa bergulir meningkatkan kembali amarah dan kekerasan terhadap anak. Nah inilah seperti sebuah eskalasi ya, peningkatan kekerasan karena anak yang memang sudah tidak bisa menerima tindak kekerasan ini. Dalam bentuk yang lain Pak Indra, anak bisa dalam bentuk mengalami sakit mah, ya karena stres yang tinggi membuat asam lambung mudah meningkat sehingga menimbulkan iritasi dan sakit mah, atau bahkan bisa menyerang fungsi pernafasan. Ada anak-anak tertentu yang mengalami asma karena sebenarnya bukan faktor keturunan, tapi manifestasi perwujudan dari tekanan jiwa yang dia diterima karena kekerasan yang terjadi pada anak tersebut. Trauma-trauma seperti ini juga pasti akan mempengaruhi pertumbuhan karakternya Pak ya? Betul Pak Indra ya. Jadi memang akhirnya membentuk karakter dan kepribadian anak. Anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang negatif, agresif, serta mudah frustasi. Jadi artinya anak cenderung melihat sekitar lebih banyak dari sudut rasa tidak aman, oversensitif, mudah tersinggung, curiga, berprasangka buruk, tidak sabaran, dan mudah terpicu oleh ledakan amarah dan tindakan-tindakan menyerang yang reaktif, impulsif, spontan, tak terkendali. Jadi di sini anak tumbuh menjadi pribadi yang minim dengan penguasaan diri.
Saya jadi teringat di sesi sebelumnya Bapak pernah menyebutkan satu istilah yaitu peniruan secara alamiah. Apakah ini juga masuk kategori itu, Pak? Benar, Pak Indra ya. Jadi memang orang tua atau orang-orang dewasa yang melakukan kekerasan pada anak secara bertubi-tubi itu kan menggambarkan pribadi yang tidak sabar, mudah frustasi dan agresif. Dan maka anak sebagai korban mengalami juga proses peniruan, model perasaan, pengelolaan diri, dan memang ini khususnya Pak Hendra bisa terjadi pada anak laki-laki, menjadi pribadi yang negatif, agresif, dan mudah frustasi. Sekalipun tidak menutup kemungkinan anak perempuan juga bisa menjadi pribadi yang demikian. Maksudnya anak laki-laki ini akan hanya meniru perbuatan atau perilaku ayahnya yang sejenis kelamin atau bagaimana, Pak? Jadi memang seperti yang Pak Hera mendengar tadi, saya setuju bahwa peniruan itu lebih mudah terjadi pada relasi yang sejenis ya, pada jenis kelamin yang sejenis. Jadi anak laki-laki akan meniru ayah, anak perempuan akan lebih mudah meniru ibunya. Jadi peniruan secara gender. Tetapi satu sisi juga yang lain yaitu adalah tentang pembenaran. Kan laki-laki itu lebih dibenarkan untuk mengekspresikan secara agresif. Oh, anak laki-laki ya memang begitu kok, gitu ya. Tapi begitu anak perempuan, lah anak perempuan kan sering dibatasi secara budaya dan sosial. Nggak boleh ya marah-marah begitu atau apalagi main pukul-pukul lah. Itu sehingga pada diri anak perempuan lebih minim. Sekalipun juga kita bisa melihat faktor anak perempuan itu secara alami dia lebih bagus dalam kemampuan verbalnya. Jadi agresivitasnya lebih ke kata-kata omelan dan sebagainya. Tapi anak laki-laki karena perkembangan otak laki-laki, dia mengalami keterbatasan secara verbal, secara umum, tetapi akhirnya terlampiaskan dalam bentuk gerak-gerak fisik atau ekspresi fisik, termasuk kekerasan secara fisik. Jadi kembali disinilah terjadi proses imitasi peniruan, dan diantaranya faktor gender ini menjadi faktor yang memberi sumbangsih. Kalau anak laki-laki akhirnya meniru perilaku agresif ayah, nah kalau terhadap anak perempuan yang misalnya mendapat kekerasan dari sang ayah, dampak seriusnya seperti apa, Pak? Jadi pada anak perempuan itu khususnya kalau ayah pelaku kekerasan dan ibunya turut menjadi korban kekerasan sang ayah, maka sang anak perempuan ini bisa tumbuh menjadi gadis yang serba menerima perlakuan laki-laki. Dan anak perempuan ini tumbuh menjadi pribadi yang akhirnya mempercayai sebuah kekeliruan bahwa harkat dan martabatnya itu di bawah laki-laki. Maka ketika kelak menikah, secara tanpa sadar, anak perempuan ini tumbuh dewasa dan akan memilih pria yang potensial menjadi pelaku kekerasan sebagai suaminya. Jadi memang ini Pak Indra ya, ada tindakan yang bersifat instingtif. Artinya ada tindakan yang bersifat naluriah yang dia tidak sadari, membuat dia seperti memang tidak berminat dan bahkan menghindar pria yang baik, pria yang bukan calon pelaku kekerasan. Dan dia ini secara instingtif atau naluriah lebih tertarik secara alami pada pria-pria yang sesungguhnya bakal menghajar dan menganiaya kelak. Kenapa, Pak? Jadi memang itu ada sebuah proses, tercipta sebuah pola pikir seperti benci tapi rindu. Dia terbiasa dalam kondisi yang tidak sehat, kondisi yang disfungsional. Ini mencetak jiwanya. Jadi tanpa sadar dia tahu, aku nggak suka dengan kekerasan papaku, kekerasan ayahku. Apalagi ibuku jadi korban, aku pun sebagai anak pun juga jadi korban. Atau minimal melihat tayangan sinetron live ya, dari hari ke hari, minggu demi minggu dan bertahun-tahun. Dan itu nggak suka, tapi sisi yang lain itu menjadi sebuah model yang memang satu-satunya model kehidupan rumah tangga, kehidupan relasi gender yang seperti itu. Dan jangan lupa, relasi orang tua itu
kuasanya besar daripada anak mempertonton relasi orang lain yang bukan orang tua. Apalagi dia hidup satu rumah, jadi gemanya lebih kuat. Jadi ini membentuk alam bawah sadar anak. Jadi kembali seperti ada code-code, ada kode-kode yang tidak nampak, membuat dia tuh antenanya secara naluriah, dia itu seperti akan mencari pria yang bakal melakukan kekerasan. Karena dia itu seperti sebuah mata rantai kekerasan yang tidak bisa dihentikan. Tapi ada dia nggak sadar. Dia nggak sadar ya? Nggak sadar. Jadi memang kuasa ini, saya tidak ngomong berarti dalam arti serta-merta kuasa kegelapan, okultisme, roh yang kerasukan, bukan serta-merta seperti itu. Tapi kuasa ini di sini adalah pola psikologis, pola kejiwaan, pola emosional. Sehingga akhirnya ini yang sungguh sangat menyedihkan. Bahwa anak itu akhirnya berpacaran dengan pria yang berpotensi melakukan kekerasan. Mungkin waktu pacaran pernah ditempeleng, pernah dipukul, pernah dijambak, pernah dijotos, ya, sampai babak belur. Tapi dia mungkin tercipta pola pikir begini. Itu kan salahku. Aku yang gak sabar. Aku yang memaksa. Cowokku ini kan, ya lagi capek. Aku yang memang perlu mengerti. Ini kan hanya sesekali. Nanti pasti akan berubah. Apalagi kalau nikah, pasti dia akan jadi pria yang lemah lembut. Jadi dia menciptakan harapan-harapan yang bagaikan pepesan ikan kosong. Harapan-harapan mimpi di siang bolong. Dan jangan-jangan cara berpikir seperti itu sudah dia mulai sejak dia menjadi anak-anak dan korban kekerasan ayahnya. Karena begini, itu mungkin disumbangsihkan oleh ibunya. Nah, ya itulah namanya berumah tangga. Namanya kekerasan, pertengkaran. Seperti ini tuh lumrah. Dulu ibu pun juga melihat ibunya, neneknya kamu itu juga begitu. Itu jadi sebuah doktrin, ya, terjadi indoktrinasi pada anak perempuan ini. Oh, itu rumah tangga kayak gitu. Laki-laki itu memang identik dengan kekerasan dan wanita identik dengan korban kekerasan. Jadi membentuk sebuah iman yang tidak sehat, iman yang keliru. Jadi memang terlihat jelas lah ya ada keterkaitan antara perlakuan orang tua pada anak itu membentuk pola bagaimana anak merasa mengembangkan emosi dan tumbuh dalam karakter itu. Betul. Jadi juga begini kan Pak Indra, pada anak laki-laki yang dimana ayahnya pelaku kekerasan, tercipta pola sebaliknya, yaitu bahwa laki-laki itu boleh melakukan kekerasan. Laki-laki itu boleh menempeleng istrinya. Laki-laki itu boleh menganiaya anaknya. Apalagi anak laki-laki, apalagi anak yang membangkang. Maka dia ketika pun dia punya adik perempuan, dia mungkin tempeleng adik perempuannya. Loh, kenapa kamu kok tempeleng? Lah itu papa tempeleng mama. Lah itu bapak mentempeleng ibu. Ya boleh, namanya laki-laki itu pelaku kekerasan. Namanya perempuan harus nurut dan tunduk. Kalau tidak nurut, tidak tunduk, laki-laki berat mendisiplin, menegakkan otoritas, sekalipun dengan kekerasan fisik. Ini kesesatan berpikirnya anak laki-laki, Pak ya? Ya. Jadi memang seperti yang disampaikan Pak Hendra, jadi perlakuan, pengasuhan orang tua itu membentuk pola perasaan, pola keyakinan, sekalipun itu keyakinan yang sesat, keyakinan yang keliru. Pola menginterpretasi, menafsirkan peristiwa juga secara sesat dan keliru. Bahkan membentuk konsep diri anak, gambar diri anak. Ini yang sesuatu saya lagi, seringkali kebanyakan kita orang-orang dewasa kurang menyadari. Kita anggap sepele, kekerasan terhadap anak itu, cuma itu hanya dampak fisik. Enggak. Ini dampak emosional, dampak psikis, bahkan hidup masa depan anak itu akan jadi bagaimana, itu sudah kita sedang gariskan lewat model perlakuan yang kita lakukan ketika anak itu masih kecil. Pak, tadi kan kita sudah membahas dampak-dampak yang kelihatannya memang dampak yang masuk kategori bisa dampak jangka panjang karena berhubungan dengan masa depannya dan sebagainya. Tapi yang ingin saya tanyakan, kalau misalnya anak itu langsung mendapatkan perlakuan kekerasan dari orang tuanya, responsnya saat itu umumnya seperti apa sih, Pak? Ya, umumnya kalau anak ya dia akan lebih menerima ya. Anak kecil khususnya yang usia 10 tahun ke bawah, dia ini kan dia melawan, malah dia kan mungkin dipukul,
malah semakin dianiaya. Jadi dia lebih akhirnya menjadi korban, penonton yang bersifat tidak bisa ngapa-ngapain selain menerima saja. Tapi kan ada anak-anak yang berusaha mengekspresikan kemarahan dan pembangkangannya secara diam-diam dan terselubung, Pak. Oh ya, ya. Jadi memang ada anak-anak yang tumbuh terbiasa untuk agresifnya secara aktif, tapi ada anak yang akhirnya tumbuh agresifnya secara pasif. Jadi maksudnya di sini yaitu adalah karena dia anak ini sedikit melawan langsung ditebas oleh orang tuanya, maka ada kemarahan yang terserat dalam diri anak. Dia tidak berani mengekspresikannya secara terbuka. Maka anak itu mengekspresikan kemarahan dan pembangkangannya secara diam-diam dan terselubung. Secara pasif? Ya, secara pasif. Contohnya seperti apa? Jadi misalnya ada istilah Jawa gitu ya, yang menjadi jargon umum, inggih-inggih, boten ning boten kepanggih. Ya. Artinya, Pak? Iya. Tapi yang nggak dilaksanakan, nggak dikerjakan. Mungkin sengaja terlambat, biarin. Aku kan terpaksa lakukan, sengaja tak lambat-lambatin, sengaja aku tunda-tunda, sengaja tak buat jelek, atau sengaja aku rusak. Jadi dia melakukan proses main belakang, menjadi pribadi bunglon. Tampil di depan baik, simpatik, bersahabat, tapi di belakangnya, main intrik, berlaku licik, menggigit dari belakang. Jadi kalau dikonfrontasi, ditanyakan, kamu begini ya? Kamu begini ya? Oh enggak kok, enggak mau mengakui. Sekalipun bukti mungkin sudah nyata. Malah itu akan membangkitkan amarah, kebencian yang semakin besar, dan dia siap melakukan sabotase yang lebih besar lagi. Bahkan kalau ayo mati bareng, jadi lebih baik aku kalah, kamu kalah juga. Daripada kamu menang, aku kalah. Jadi memang benar-benar ini Pak Indra ya, keras hati, keras kepala. Jadi kalau kita mungkin orang yang agresif pasif ini, kalau kenal di luaran, nggak nampak. Tampaknya manis, baik, simpatik. Tapi semakin kenal, baru tahu. Kena deh kita ini ya. Kena kesulitan-kesulitan berhadapan dengan pribadi yang demikian. Bisa dikatakan seperti air tenang yang menghanyutkan. Ya, bukan hanya menghanyutkan Pak Indra ya, menenggelamkan bahkan ya. Luar biasa. Baik Pak, karena keterbatasan waktu, apakah ada pesan firman Tuhan yang ingin Bapak sampaikan? Ya, jadi firman Tuhan yang mau saya bacakan di dalam Matius pasal 18 ayat 6. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Jadi firman Tuhan ini merupakan kutipan langsung dari perkataan Tuhan Yesus, bahwa anak-anak yang datang percaya kepadanya, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, itu benar-benar perlu dijaga dan dilindungi. Yang menyesatkan, yang mengalihkan anak-anak itu dari iman yang benar, akan jauh lebih baik dia dihilangkan. Itu kata-kata yang begitu keras. Karena Tuhan menghargai anak, sebagaimana Tuhan menghargai kita orang dewasa. Nah, saya perluas pengertian teks ini dengan konteks ini juga. Perlakuan orang tua, perlakuan orang dewasa, itu bisa membawa anak itu semakin dekat kepada pribadi Yesus, mengenal, mempercayai, dan mengasihi Yesus, atau sebaliknya, perlakuan kekerasan itu menjauhkan anak dari Tuhan, menjauhkan anak dari hidup yang Tuhan inginkan, menyesatkan anak. Jadi dalam hal ini, kalau kita menjadi orang dewasa, menjadi orang tua yang menyesatkan anak-anak kita dengan perlakuan kekerasan kita terhadap anak, ingat, bukan sekedar anak yang kita hadapi, bukan sekedar hukum negara ini. Jauh lebih lagi Tuhan yang empunya anak-anak kita. Dialah yang akan menjadi hakim yang adil. Minta pertanggungjawaban kita sebagai orang tua ataupun orang dewasa yang telah menganiaya anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Pak, di akhir sesi ini saya secara pribadi tergerak Pak untuk minta kepada Bapak berdoa bagi anak-anak yang mungkin menjadi korban kekerasan, yang mungkin di antara pendengar sekalian ini juga mungkin mereka pernah mengalami masa kecilnya adalah korban kekerasan dari perilaku orang tuanya yang mungkin selama ini tidak paham tentang hal ini. Apakah boleh Pak? Ya, baik Pak Indra, mari kita berdoa.
Bapa yang di surga, siapakah kami ini? Kami, sebagian di antara kami adalah pribadi-pribadi yang tumbuh tanpa disadari telah menjadi korban kekerasan dari orang tua kami, korban kekerasan dari orang-orang dewasa yang seharusnya mengasihi, melindungi, dan mengarahkan kami. Maka di dalam nama Yesus kami minta zaman Tuhan menolong di tengah keterlukaan dan pengalaman buruk yang pernah kami alami ini. Supaya kami tidak mendiamkannya, tetapi mengizinkan memprosesnya bersama dengan Tuhan. Memprosesnya juga dengan rekan-rekan hamba Tuhan atau konselor-konselor yang diperlengkapi. Supaya sampah, muatan negatif yang kami serap tidak tinggal diam dalam diri kami. Tetapi lewat sebuah proses yang sehat, kami bisa mengakui kepada Tuhan dan sesama kami. Dan kami bisa serahkan kepada Tuhan. Untuk Tuhan cabut dan Tuhan hadirkan kasih-Mu, damai-Mu, pemulihan dan penyembuhan-Mu dalam diri kami. Saat ini hamba-Mu juga mau berdoa bagi anak-anak yang ada di berbagai rumah tangga di negeri ini ya Bapa. Termasuk bahkan rumah tangga Kristen, anak-anak-Mu yang menjadi korban kekerasan. Mari di dalam nama Yesus jadilah pembela bagi anak-anak yang sedang disesatkan ini ya Bapa. Orang-orang tua, orang-orang dewasa pelaku kekerasan. Di dalam nama Yesus Tuhan bekerja. Mendatangkan pengakuan bersalah. Mendatangkan penyesalan. Mendatangkan tekad untuk mau ditolong. Dan menjalani proses pertobatan. Selamatkanlah anak-anak-Mu Bapa di sudut-sudut rumah. Di sudut-sudut sekolah. Di sudut-sudut ruangan. Ataupun di luar ruangan yang menjadi korban kekerasan. Belalah mereka ya Bapak. Selamatkan jiwa mereka. Selamatkan hidup mereka. Dan jadikan kami orang-orang dewasa yang peka dengan situasi ini. Mau menjadi penolong, penyelamat bagi anak-anak kami dan sekitar kami yang telah menjadi korban. Berkati kami, bawakan damai sejahtera-Mu bagi anak-anak kami, anak-anak Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pak Sindu. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan Magister Konseling dalam